Duh, Oh. apa itu tuh? Bukber ayo. Mau goyang yang beda nih. Gimana tuh? Ayo lah ikut ya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Basi-Basi Story. Tadi kan gua ajak bukber yang beda kali ini aja. Coba apa yang bukber yang berbeda nih? Apa tuh yang beda? Bukan bukber sama kawan-kawan ya, bukan poya-poya habis makan selesai nggak ada apa pengertian. Betul. Tapi kali ini kita ikut lagi sama Bang Reza Radian. Ya, kali ini kita kerjasama lagi sama Bang Reza, Duta Wisata Aceh Tenggara 2019. Kemarin pemilihan, kalau mau lihat ya apa kalau kita yang lama bisa cek di atas ya. Nanti kasih nampak aja. Oke. Ya, hari ini ada bakti sosial dari Duta Wisata Aceh Tenggara. Ini seluruh alumni atau memang 2019 saya ini, Bang? Oke, untuk bakti sosial ini gerakan peduli anak yatim dan piatu. Ini sebetulnya gerakan bersama daripada Belajar Bujang Aceh Tenggara, pemuda-pemudi Aceh Tenggara, Duta Wisata Aceh Tenggara, dan teman-teman sahabat-sahabat lainnya. Jadi sebetulnya awalnya kita ini inisiatif daripada hati dan para pemuda-pemudi Aceh Tenggara. Itu dia. Oke, bagus sekali yang kita bilang Jaya. Cuman Siap. ini kan boleh kita kasih tahu nih Bang, ini kan Duta Wisata, apa memang pendanaan sendiri nih Bang? Dari mana pendanaan ini Bang? Oh, sumber dananya alhamdulillah itu para donaturnya berada dari luar daerah ada. Ya. Donatur dari Dinas Pariwisata ada juga ada juga dari para dewan juri Duta Wisata, cuman mereka hanya disebutkan sebagai hamba Allah sebagai donatur. Cuman kita ada juga lah bantu sedikit ya, cuman tak besar. Kita saya bilang Termasuk juga baju story. Oke, salam. Salam aja nggak kasih duit tuh. Oke, selanjutnya nih Leli kan sebagai Duta Wisata ya. Harapan satu kemarin nah. Iya, harapan satu. Di sini posisi Leli sebagai apa nih dalam kegiatan? Baik, di sini Leli sebagai peserta penyelenggara atau panitia dalam acara ini. Dalam acara buka bersama. Ini sebelumnya udah pernah nggak buat kegiatan-kegiatan gini Leli? Kalau Leli udah 2 kali ya ke sini. Udah 2 kali kesini? Iya, udah 2 kali. Yang pertama kali ngapa itu? Yang pertama dari organisasi juga, itu buka bersama juga Buka bersama juga. Ramadan tahun 2015. Tapi tetap yang berkesan di Duta Wisata lah yang saya Iya, bilang. ini lebih berkesan karena gimana ya? Ada ini juga kan. JH. Apaan tuh Bang? Nggak ngerti gue Bang. Apa sih Pak Reja? Oke, nih Bang, harapan Abang untuk kedepannya nih kegiatan bakti sosial kita nih apa yang ingin berlanjut atau ini kegiatan tahunan? Bagaimana Bang? Ya, kegiatan ini alhamdulillahnya ini sudah event kedua ya dari semuanya. Inisiatif dari para pemudi Aceh Tenggara, Belajar Bujang Aceh Tenggara, dan mudah-mudahan kegiatan ini menjadi agenda kita terus selanjutnya. Kalau memang awalnya tahunan, kita buat bulanan. Kalau memang bisa bulanan, kita buat per hari kalau bisa. Amin. Bisa tuh jadi kerjaan kita juga. Vlog kita juga. Yang penting sejalan dengan visi kita, saya bekerja di aksi cepat tanggap dengan kemanusiaan juga, bekerja juga kepada Duta Wisata The Missioner, walaupun sudah ada yang menggantikan, menginspirasi juga. Jadi Tetap ikut aktif ya, Bang, ya? aktif juga. Jadi kan satu visi juga nih, sama juga dengan Leli kan. Iya. Kalau Leli inspirasinya ke media sosial. Iya, Kalau Leli ke media sosial. juara satu sosial media Duta Wisata 2019. Oke, ini kan kegiatan ranking 1 nih Bang. Setelah ranking 1 nih ngapain nih Bang? Kegiatan kita. Ranking 1, jadi anak-anak daripada yatim dan piatu kita menseleksi mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dijawab sebetulnya. Jadi kan anak-anak ini diberikan reward hadiah. Iya. Jadi kan ranking 1-nya diberikan hadiah nanti berupa rahasia. Rahasia itu nanti pokoknya berkesan lah bagi adik-adik. Pokoknya rahasia negara lah. Dan negara. hadiahnya bukan hanya pemenang aja ya Bang ya. Betul. Yang ikut serta dalam Peserta permainan juga. juga ada hadiah. Untuk vlogger ada nggak hadiahnya nih? Hadiah Ada nggak ya? Ada dari amplop. Coba nanti tanya sama panitia bentar. Aduh bahaya nih. Kira. Makan minum boleh. Timbang ngelantur terus kita ikut terus kegiatan kita sampai sampai berbuka nanti. Ya udah. Kita siap. Basi-basi. Story.
Wow. Bakti Sosial Duta Wisata Aceh Tenggara, Bati-Bati, start! Duh, kau lagi mau siapa nih? Ini yang kemarin, yang menang kemarin nih, yang Duta Wisata 2019. Oh. Kemarin nggak ada nih kemarin. Ya, jumpa Ini kita. akhirnya nih bisa juga jumpa kita. Siap. Collab ini saja disebut collab tadi ya. Sekarang kita bersama Belaga Mirwan sama Bujang Opi yang akan mewakili Aceh Tenggara di Duta Wisata Aceh 2019 ya di Banda Aceh. Jadi gimana sih? Oke, bagi ini ya, ada sebuah pertanyaan. Bagaimana pesan dan kesan selama di inilah di mana pesantren apa nih? Panti Asuhan. Kesannya gimana? Kalau pesannya alhamdulillah senang karena kami bisa berbagi sama anak-anak yatim piatu. Jadi kita itu di bulan Ramadan ini bisa menambah pahala, terus bisa merasakan kira-kira apa yang dirasakan oleh adik-adik kita di sini. Terus bisa juga buat mereka senang, menghibur mereka bahwa walaupun mereka itu nggak punya orang tua, masih ada loh yang peduli, yang sayang sama mereka. Salah satunya ya dengan adanya duta wisata ini seperti itu. Ya, untuk pelanggannya, untuk harapan kedepannya buat Ya, apa ada keinginan ini terjadi tahunan atau gimana? Harapan kedepannya semoga ini Duta Wisata Aceh Tenggara dapat menjadi program tahunannya gitu. Dan mudah-mudahan kedepannya respon masyarakat juga lebih baik. Kemudian juga semoga lebih banyak lagi donatur-donatur yang mau atau bisa sama-sama dengan kami. Kita membantu sesama anak-anak yatim dan orang-orang yang tidak mampu. Kalau bisa insya Allah jangan bulan puasa aja lah gitu. Iya. Setiap bulan, kalau bisa setiap hari kalau ada rezeki disisihkan sedikit. Iya. Itu Allah harapan kita nih. Ini yang terakhir nih, pertanyaannya, bagian tersulit yang dihadapi sama anak adik-adik kita ini apa nih menurut siapa dulu nih? Mirwan, bisa apa mungkin kesulitan? Ya, pastinya kalau menghadapi anak-anak seperti ini, tingkat kesulitannya berbeda-beda ya. Setiap anak-anak seperti itu. Dan anak-anak ini pastinya membawa lingkungannya dari berbagai tempat seperti itu ya. Dan kalau menurut saya, bagian sulitnya itu ketika saya berhadapan dengan anak-anak yang belum diajarkan bagaimana beretika. Ya. Kalau Bujang Opi gimana? Kalau menurut saya kesulitannya karena adik-adik di sini kan beda-beda usianya tuh ya. Ya. Otomatis psikologisnya juga masih berbeda-beda. Ada yang mungkin dia di bawah 10 tahun, ada juga mungkin yang sudah lebih dari 10 tahun ke atas. Jadi bagi saya kita mengatasinya dengan cara memahami situasi yang akan kita berikan, menjelaskan tujuan kami berada di sini. Jadi mereka bisa mengikut arah bahwa kita itu harus melakukan hal yang seperti ini. Tidaknya bisa kita bilang nakalnya anak-anak, karena Ya. terlalu di luar kewajaran nggak bisa nakal anak-anak. Oke, siap kegiatannya apa nih? Siap kegiatannya? Siap kegiatan ini nanti ada pembagian santunan, terus juga buka puasa bareng juga, satunya dengan basa-basi story. Oke, Ya. menarik nih. Berarti tetap ikuti kita ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video kita. Nantinya jangan skip agar basa-basi story bisa berkembang lebih baik lagi. Jadi, Oke, terus kita kegiatan kita di sore hari ini. basa-basi story. Dua, ini kegiatan selanjutnya setelah ranking 1 kita akan ikuti tausiah dari Ustadz Sahdari ya. Tetap ikuti kita. Oke, lanjut. Selesai story. Yakni Apa bilang aja? Apa Bujang Anjeli? Halo, jangan lupa mampir ke YouTube channel Bujang Anjeli. Bye-bye. Kapan-kapan bisa nanti collab nih, Ja? Bisa. Bisa saling mendukung lah. Asia. program Jani ya. Tidak bisa kita 150 subscriber ke Asia. Amin. Ini buka puasanya.
risol, terus ada pisang apa namanya nih? Bolu pisang sama nggak tahu yang hijau-hijau ini apa. Oh, bolu kukus. Ada tisu juga. Terus minumannya kita ada ini sop buah, terus ada tumpah. Terus ada sirup. Beda. Asia. Kami dari tim BBS bersama One Up Organizer juga menyisihkan adalah yang penghasilan kami yang kami sisihkan. Mungkin nggak seberapa lah bisa kita bilang ya, tapi insya Allah ini ikhlas. Insya Allah ini berkah untuk adik-adik. Mohon diterima uang yang kami berikan. Semoga berkah. Ustazah, Siapa yang bisa nerima? ya Ustazah. Nih, jangan dilihat amplopnya tapi lihat isinya bang. Sama aja. Pokoknya dia mau ngasih sama. Ini dari kami Bas Story dengan What Organizer. Mohon diterima. Kita siap buka terus. Wow. Oke teman-teman, setelah kita berbuka ini kita akan sholat maghrib berjamaah ya. Ikuti terus basi-basi story. Gua rekam. Oke, halo guys. Sekarang kita akan makan buatan Leli, ayam goreng plus nasi goreng kecap. Memang hobi kayak gini, suka yang sederhana karena aku menyukai seseorang yang sederhana. Waduh, soalnya baper kali loh. Itu siapa yang buat? Ini Leli lah bang yang buat. Terus Nggak bisa. ini namanya ada kerupuk, tapi kerupuknya itu kan karena mungkin banyak minyaknya. Ini bukan lagi kerupuk krenyes. Jadi Kalau orang Gayo bilang ini kerupuk liet. artinya Liet itu kalot. Hah? Nah, apaan? Siapanya kalong tuh kalot? kalot ya ampun. Itu karena efek. Ada nggak bumbu rahasia? Oh ada. Apa tuh bumbu Bumbu rahasia? rahasianya kalau orang Gayo tuh biasa kalau masak tuh pakai cinta. Dia ada nggak dicari di sini nih? Ada. Gayo hadir. Banyak orang Gayo ini. Kurang apa sih? Kurang apa sih? Orang apa bisa? Orang mana? Jadi orang hari ini orang apa nih kak? Orang apa? Alas. Orang Ya, Arab. itu orang alas Jawa. Mantap ini orang atas Jawa juga nih. Hai, ternyata ada baju saudara. Oke, ini jadi sama Bang Edo. Nah, boleh. Biar abang rasai. Ya. Oke, terima kasih. Dan ini ada masakan. Ini nggak usah unboxing, kok aku unboxing. Ya, ini soalnya kami beli. Ini di mana kau beli? Tuh mana pernah lihat orang. Aduh. Ini makan apa nih, Do? Asik. Agak beda pula. Ada warna-warnanya. Goreng. Yang mana gitu? Putihnya tibo, putihnya bohong. Ini pembagian seksi yaitu pembagian hadiah untuk anak yatim piatu.
Dan sekarang kita bersama pengurus Yayasan Yatim Piatu, nama Pak? Yatim Panti Asuhan Tunas Murni. Tunas Murni, nama Bapak tuh? Hah? Nama Bapak? Nama saya Pak Ruslan SPDI. Pak Ruslan SPDI. Oke Pak, yang mau saya tanyakan itu yayasan ini sudah sejak tahun berapa berdiri Pak? Yayasan ini berdiri sejak tahun 1978. Oh, udah lama juga. Lama Berapa juga. tahun? Lama ini. Berapa tahun tuh? Ya itu akhirnya. Nanti bisa itu berapa tahun ya. Jadi Pak, ini yayasan ini sekarang yang mengelola siapa nih Pak? Apa mungkin dari individu atau dari pemerintah? Yayasan ini sebenarnya bukan yayasan, ini adalah UPTD, Panti Asuhan Tunas Murni. Berarti yang ini yang mengelola pemerintah? dikelola oleh pemerintah daerah. Oh, berarti yang mengelola pemerintah satu-satunya tuh gimana? Satu-satunya di Kabupaten Tenggara ini Oh, yang satu. punya pemerintah. Oh, satu-satunya. Posisinya ini di apa ya? Jalan lintas Kutacani Lintas ke Medan. Kutacani Medan. Dan depan samping masjid Biamoli, Iya, Pak. Biamoli. Jadi jumlah anak anak asuhnya, anak asuh Jumlah berapa? anak asuh ini yang ditampung oleh pemerintah 80 orang. 80 orang. Yang terdiri dari yatim piatu, dan miskin terlantar. Jadi orang ini apakah disekolahkan atau gimana nih Pak? Mereka ini semuanya disekolahkan oleh pemerintah di luar dari panti ini. Sekolahnya di SD Biamoli, ada SD 1, SD 2, di Bambel semuanya di situ ada tingkat LSTP dan LSTA. Ada yang sampai kuliah gitu Pak? Tidak ada sampai kuliah. Setelah selesai tamat SMA, mereka ini dikeluarkan dengan secara hormat. Berarti tingkatan sekolahnya sampai SMA ya, Sampai Pak? SMA. Ya. Kalau kuliah nanti mungkin orang tuh bisa Ya, orang tua itu. Orang tuanya lah menyekolahkan ataupun walinya nanti walinya, Pak. pulangkan secara hormat. Nah, jadi Pak, kalau ada nggak bisa nggak kalau orang mau kasih bantuan nih Pak, kemana nih? Apa kita bisa langsung ke sini atau bisa melalui transfer bank? Untuk Sebenarnya yang sering dilakukan orang langsung sama anak-anak ini ataupun pengurus panti di sini. Oh, memang ini kan punya pemerintah ya? Iya, Pak? pemerintah. Nah, jadi kalau orang mau kasih Sumbangan, donasi, boleh. kasih nasi langsung kemari ataupun mengasih umpamanya ada uang dikasihkan langsung sama anak-anak ataupun kepada pimpinannya. Oh. Pemimpinnya langsung membagikan kepada anak UPTD Panti Asuhan Tunas Murni. Oke Pak, terima kasih Ya, ya. banyak Pak Ruslan ya Pak Ruslan. Ya, Pak Ruslan. Terima kasih banyak atas informasinya. Ya. Semoga apa yang kegiatan Ya. kami ini bisa bermanfaat bagi adik-adik. Ya, Pak? Dan dari kami pun Ya. ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekali semuanya Ya, Pak. yang sudi kiranya datang kemari untuk membantu ala kadarnya kepada anak ini, dan kami sangat bangga dari organisasi yaitu Duta Wisata Tenggara. Duta Wisata Aceh Tenggara. Ya. Moga-moga kalian bertambah yaitu motivasinya kemari Ya, amin. dan bertambah meningkatlah kegiatan kalian ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih ya, Pak. Ya, ya. Oke, teman-teman, setelah kita sholat maghrib berjamaah tadi, setelah itu kita akan makan bersama ya, bersama anak yatim dan piatu. Mungkin setelah itu ada kegiatan lain lagi atau Enggak, menurut schedule nggak ada lagi setelah kita sholat maghrib berjamaah makan bersama. Setelah itu nggak ada lagi jadwalnya. Mungkin sekian dulu lah kegiatan kita pada ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kita juga manusia, dan jangan lupa like, share, dan subscribe Basi-Basi Story agar channel kita bisa berkembang lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basi-Basi Story. Ini lagu apa? ya ini salah satu kegiatan yang baru Mulai kejar tayang cuy. sekarang. Semangat Ija. Setelah itu malam ini ataupun besok lusa dia balik ke Medan lagi ya guys. Yuh gila coy.